dana pensiunan PNS dari APBN. Ternyata pemirsa, dari APBN secara total yang dianggarkan di tahun 2021, total yang dialokasikan untuk dana pensiun ini jumlahnya fantastis, mencapai 2.800 triliun rupiah. Ini dari APBN. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, ternyata 900 triliun ini berasal dari dana pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran pemerintah daerah ini jumlahnya mencapai 1.900 triliun rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat yang lebih besar adalah anggaran APBN dari pemerintah daerah untuk dana pensiun PNS yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Kemudian, bagaimana terkait dengan hitung-hitungannya? Karena seperti yang kita tahu, semua PNS ini ternyata membayar iuran bagi dana pensiunnya. Nah, hasil iuran PNS ini kalau dirinci dalam persentasenya adalah 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga dari APBN yang kemudian akhir-akhir ini diperbincangkan mengapa ada anggaran yang cukup besar untuk dana pensiun yang nantinya diterima oleh PNS. Kemudian siapa saja sebenarnya yang boleh menerima dana pensiun ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Penerima pensiunan PNS, ini ada banyak kriterianya. Bisa diatur sesuai dengan jabatan fungsional terakhir, namun secara keseluruhan, secara general yang bisa menerima dana pensiunan PNS adalah yang berusia minimal 50 tahun. Atau mereka sudah mempunyai masa kerja atau masa bakti. Sekurang-kurangnya adalah 20 tahun sudah bekerja mengabdikan diri untuk negara, nantinya pada saat pensiun bisa menerima dana pensiun sesuai dengan hitung-hitungan yang ada dan dikelola oleh instansi yang berkaitan. Kemudian pemirsa, apa yang akan diubah? Bagaimana rencana ke depannya? Apa skema baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Tadi kalau kita bicara soal pay as you go, jadi akan dibayarkan dengan iuran 4,75% berikut dengan APBN di dalamnya. Nah, sekarang menjadi berbeda karena rencananya, ini masih rencana, ini adalah ditargetkan bisa mulai diberlakukan di tahun 2023 nanti. Skemanya bernama fully funded. Kemudian tidak hanya PNS saja, tapi pegawai pemerintah yang digunakan kerja kontrak itu bisa dengan perjanjian kerja ini juga bisa menerima dana pensiun atau yang biasa kita kenal dengan PPK, nanti juga bisa menerima dana pensiun. Selain itu yang menjadi lebih berbeda lagi adalah ternyata nanti jumlah uang pensiun tersebut diambil dari persentase take home pay atau yang biasa kita kenal dengan THP. Jadi tidak hanya dipotong dari gaji pokok yang diterima saja seperti yang saat ini diberlakukan. Jadi kalau kita bicara yang hari ini iuran tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Sedangkan kalau berdasarkan persentase take home pay berarti persentasenya diambil dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi iurannya akan lebih besar sedikit, tapi dana pensiunnya yang diterima juga bisa akan lebih besar lagi. Nah, ini kita bicara soal apa rencana yang akan diterapkan oleh pemerintah jika seandainya ini bisa berhasil dilakukan terkait dengan perubahan skema menjadi skema fully funded. Ada 3 isu sebetulnya. Yang pertama, beban APBN kita. Yang kedua, pengelolaan dana pensiun. Yang ketiga adalah dana pensiun untuk pembangunan nasional. Itu semuanya 3 isu yang menjadi pembahasan kita ketika kita membahas tentang KEM PPKF di tahun 2023 yang lalu. Perlunya solusi di dalam pengelolaan dana pensiun dan pemanfaatan bagi pembangunan nasional kita. Karena potensi dana pensiun ini di bajak negara, Mbak Neke, kalau kita lihat sebetulnya adalah salah satu fund sumber pendanaan pembangunan suatu negara. Ini satu sisi. Nah, untuk yang pertama menyangkut dengan pembebanan APBN. Ini konsentrasi kita memang adalah mencari skema terbaik. Skema terbaik yang kira-kira potensi pembebanannya tidak terus mengalami peningkatan di APBN. Karena ruang fiskal kita di APBN itu sangatlah sempit, Mbak Nike, karena mandatory spending kita cukup
banyak ya, termasuk di pendidikan dan kesehatan, serta beberapa kewajiban yang memang tidak bisa dihindari setiap tahun dalam alokasi di APBN kita. Karena itu beban fiskal yang begitu besar untuk memastikan skema. Nah, skema itu kita memberikan tugas kepada pemerintah untuk merumuskan skema perubahan skema pensiun bagi ASN, dan juga kita juga ingin supaya pengawasan dan pengelolaan dana pensiun itu juga menyangkut masalah dari Kementerian BUMN itu supaya bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, sehingga dana pensiun ASN dan juga dana pensiun TNI dan Polri betul-betul pengelolaannya mesti segera difinalkan skema dan pengawasannya. Kemudian selanjutnya perubahan skema itu supaya kembali ke Kementerian Keuangan sebagai satu langkah yang positif, karena untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pensiun. Akuntabilitas dan transparansi dana pensiun ini, Mbak Aneke, sangatlah penting buat meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan manfaat bagi pembangunan nasional. Dan kita mencoba melihat ya, kalau kita mau jujur, sebetulnya di banyak negara yang saya sebut tadi, alokasi kita untuk penggunaan untuk dana pensiun itu bahkan menjadi salah satu kekuatan inti sumber pembangunan satu negara. Dan ini semuanya kita berangkat dari belanja pegawai kita, Mbak Neke. Di setiap tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 1,2% kenaikannya setiap tahun. Kita bisa lihat belanja pegawai kita di tahun 2020 itu mencapai 403,7 triliun. Lalu kemudian di tahun 2024 sekarang sudah mencapai 484,4 triliun, Mbak Ane. Itu pegawai ASN, TNI, dan Polri. Jadi sudah mencapai 8% dari total APBN kita. Jadi besar sekali alokasi gaji belanja pegawai ini. Inilah yang kemudian itu di luar daripada pensiunan yang mencapai sudah mendekati angka 20 triliun, Mbak Anik. Nah, karena itu kita juga bicara tentang manfaat program pensiunan wajib yang bersumber dari misalnya Asabri, dari Taspen, bagi para pensiunan. Karena itu juga perlu memastikan jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiunan betul-betul yang dibayarkan setiap tahun akan memberikan dampak positif bagi para ASN, TNI, dan Polri. Ini semua menjadi isu utama kita, karena itu kita tunggu usulan dari pemerintah. Seperti apa skema yang diusulkan pemerintah setelah nanti pengawasan pengelolaannya dikembalikan dari Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan. Lalu kemudian manfaat yang didapatkan oleh para pensiunan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pengelolaan yang bisa memberikan impact terhadap sumber pendanaan pembangunan nasional. Itu Mbak Aneka. Baik, Kang Samad, artinya jika memang masih menunggu skema yang akan diberikan berikutnya, ada potensi juga mungkin perpindahan untuk pengawasan Dapen untuk program pensiun ini belum tentu akan diserahkan ke Kementerian Keuangan, atau memang ini sudah pasti akan diserahkan ke Kementerian Keuangan? Kita sudah merekomendasikan Mbak Aneka pada pembahasan KEM PPKM 2023 ya, untuk
untuk APBN 2024. Saya kira Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sekarang ini sedang bekerja keras menyusun roadmap tentang pengelolaan dana pensiun. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan kalau kita mau jujur sebetulnya, kalau banyak sekali salah satu opsi pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari dana pensiun sebenarnya sangatlah diperlukan, dan itu kemudian kita mengharapkan salah satu pembiayaan infrastruktur kita berasal dari non-APBN adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun merupakan dana jangka panjang, Mbak Aneka, sehingga itu cukup menjanjikan dan sangat baik untuk diinvestasikan pada pengembangan infrastruktur kita. Jadi negara tetangga kita juga seperti Singapura, pengelolaan dana pensiunnya itu 5 kali, kalau dari segi kuantiti 5 kali lebih besar daripada dana pensiun Indonesia saat ini. Padahal jumlah pensiunannya itu jauh lebih kecil dibanding pensiunan ASN, TNI, Polri di Indonesia. Ini artinya masih banyak hal yang perlu dioptimize dalam rangka meningkatkan pengelolaan dana pensiun. Dan kalau nanti bisa